Teman-teman, saat ini kita berada di ambang sebuah momentum penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini hanya tinggal selangkah lagi menuju pengesahan. Tenggat 17 September 2025 telah ditetapkan, sebuah tanggal yang bisa menjadi tonggak harapan atau justru kekecewaan besar bagi rakyat. Setelah puluhan tahun menunggu, peluang untuk benar-benar menjerat koruptor dan mengembalikan uang negara tampak semakin dekat. Draft RUU ini sejatinya sudah rampung. Semua aspek teknis dan administrasi telah dipenuhi. Hanya satu proses yang tersisa, rapat paripurna DPR dan ketukan palu pengesahan. Namun justru pada tahap paling menentukan inilah suhu politik di Senayan semakin memanas. Ada rasa optimisme, tapi juga bayangan kekhawatiran bahwa kepentingan politik bisa kembali menghalangi jalan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan, rakyat tidak boleh sekadar menonton. Media, warganet, hingga seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawal jalannya proses ini. Sejarah mencatat, DPR kerap mengabaikan suara rakyat, terlebih ketika menyangkut regulasi yang menyentuh kepentingan elit. Karena itu, partisipasi publik menjadi kunci agar RUU ini benar-benar lahir sesuai harapan. Namun di balik optimisme masyarakat, justru muncul kejutan yang membuat publik marah. Saat bangsa menanti lahirnya undang-undang penting untuk memerangi korupsi, ratusan anggota DPR malah absen dari rapat paripurna. Padahal, aturan jelas menyebutkan rapat hanya sah jika dihadiri setidaknya 50% plus satu anggota. Tanpa quorum, sidang gagal dan pengesahan pun tertunda. Absennya banyak anggota dinilai sebagai strategi terselubung untuk menggagalkan pengesahan. Mereka tidak menolak secara terbuka, tetapi cukup dengan tidak hadir agar proses terhenti. Pertanyaan pun muncul, jika RUU ini hanya menyasar koruptor, mengapa ada yang takut? Mengapa ada upaya mengulur waktu? Logika sederhana rakyat mengarah pada dugaan ada kepentingan yang disembunyikan. Fenomena ini bukan pertama kalinya. Sejarah menunjukkan pembahasan RUU anti korupsi selalu penuh dengan penundaan dan alasan teknis. Kali ini, absensi massal dianggap sebagai bukti nyata, sebagian anggota dewan tidak berpihak pada rakyat. Publik menilai inilah trik licik untuk melindungi kepentingan pribadi maupun kelompok mereka yang merasa terancam dengan aturan baru ini. Tak heran bila suara rakyat di luar gedung DPR semakin menggema. Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil bermunculan, mendesak agar DPR berhenti mempermainkan aspirasi publik. Mereka menegaskan, bila pengesahan RUU kembali gagal, maka percaya terhadap DPR akan runtuh, bahkan tuntutan pembubaran lembaga ini bisa semakin menguat. Beginilah wajah politik kita hari ini, pertarungan antara rakyat yang menuntut keadilan melawan elit yang bersembunyi di balik absensi. Di tengah situasi politik yang makin panas, Presiden Prabowo Subianto tampil dengan sikap tegas. Sejak awal pemerintahannya, ia berulang kali menekankan bahwa perang melawan korupsi bukan sekadar janji kampanye, melainkan prioritas utama negara. Salah satu instrumen paling penting yang ia dorong adalah RUU Perampasan Aset. Bagi Prabowo, menghukum koruptor dengan penjara saja tidak cukup, mereka juga harus dipaksa kehilangan seluruh harta hasil kejahatan agar tidak bisa lagi menikmati uang rakyat. Karena itu, Presiden menetapkan batas waktu yang ketat. Paling lambat 17 September 2025, RUU ini harus sudah sah. Tenggat ini bukan formalitas belaka, melainkan sinyal keras bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir tarik ulur politik di Senayan. Bagi Prabowo, setiap penundaan hanya memberi ruang baru bagi koruptor untuk melenggang bebas dan tetap hidup dari hasil curian. Sementara itu, desakan publik semakin membesar. Mahasiswa, organisasi sipil, hingga kalangan akademisi bersatu turun ke jalan dengan satu tuntutan. Sahkan segera RUU Perampasan Aset. Mereka menilai aturan ini adalah jawaban atas rasa muak rakyat terhadap korupsi yang merajalela selama puluhan tahun. Tekanan masyarakat jelas tidak bisa disepelekan. Gelombang demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan kesabaran publik kian menipis. Mereka mengingatkan, jika DPR kembali gagal memenuhi tenggat, dampaknya akan serius. Tuntutan pembubaran DPR bisa makin kuat, dan gelombang protes bisa lebih besar dari sebelumnya. Dengan waktu yang tinggal menghitung hari,
DPR kini berada dalam sorotan tajam. Pertanyaannya, apakah mereka sanggup memenuhi amanat rakyat dan instruksi presiden? Ataukah lagi-lagi bersembunyi di balik absensi dan kepentingan politik? Perjalanan RUU perampasan aset sejatinya bukanlah hal baru. Sejak digagas pada 2003 oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, aturan ini sudah diakui sebagai instrumen penting pemberantasan korupsi. Namun, begitu masuk ke ranah politik, jalannya selalu tersendat. Pada periode 2005 sampai 2009, RUU ini sudah masuk dalam prolegnas, tapi pembahasan tidak pernah tuntas. Di periode berikutnya, RUU kembali diajukan, bahkan berganti nama menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, namun hasilnya tetap nihil. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sempat muncul momentum penting. Pada Mei 2023, Jokowi bahkan telah mengirimkan surat Presiden kepada DPR untuk memulai pembahasan resmi RUU Perampasan Aset. Namun, hingga akhir masa jabatan DPR periode 2019-2024, surat itu tak pernah ditindaklanjuti. RUU ini kembali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik. Baru pada September 2025, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Legislasi DPR akhirnya menetapkan RUU ini sebagai inisiatif DPR dan memasukkannya ke dalam prolegnas prioritas 2025. Bagi rakyat, penantian lebih dari 17 tahun sudah terlalu panjang dan melelahkan. Mereka tak lagi ingin mendengar alasan penundaan atau janji kosong. Harapan besar kini tertuju pada lahirnya undang-undang yang benar-benar bisa menjadi terobosan dalam perang melawan korupsi. Bagi publik, koruptor tidak cukup hanya dijebloskan ke penjara. Mereka juga harus dibuat miskin dengan cara menyita seluruh hasil kejahatan, bahkan jika harta tersebut disembunyikan lewat keluarga atau perusahaan cangkang. Di titik krusial ini, rakyat menaruh kepercayaan besar bahwa DPR tidak lagi mengkhianati aspirasi mereka. Setelah berkali-kali dikecewakan, inilah saatnya negara membuktikan keseriusannya memberantas korupsi dan mengembalikan uang rakyat ke kas negara. Meski begitu, muncul pula suara kehati-hatian. Akademisi, pegiat anti korupsi, hingga lembaga kajian hukum menegaskan bahwa undang-undang dengan kekuatan sebesar ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mampu menjadi senjata ampuh untuk menjerat dan memiskinkan koruptor. Namun di sisi lain, tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, regulasi ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat politik atau bahkan instrumen represi. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM misalnya, mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus diatur dengan prosedur hukum yang ketat. Setiap tindakan aparat harus berlandaskan hukum yang sah, mendapat persetujuan pengadilan, dan terbuka bagi pengawasan publik. Jika tidak, upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya membawa keadilan justru beresiko melahirkan bentuk baru penyalahgunaan kekuasaan, yakni judicial corruption, atau korupsi dalam proses hukum itu sendiri. Kekhawatiran ini wajar, sebab sejarah mencatat banyak aturan yang awalnya dibuat untuk rakyat, justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak berintegritas. Karena itu, para ahli menekankan agar pemerintah dan DPR tidak hanya mengejar target pengesahan, tetapi juga memastikan setiap pasal memiliki rambu-rambu pengawasan yang kuat. Rakyat memang menuntut koruptor dipenjara dan hartanya dirampas. Tetapi mereka juga tidak ingin undang-undang ini dijadikan alat untuk membungkam lawan politik atau memperkuat aparat yang haus kekuasaan. Tantangan terbesar ada pada implementasi. Bagaimana aturan ini bisa tegas sekaligus adil, kuat namun tetap akuntabel. Inilah keseimbangan yang harus dicapai. Memberantas korupsi tanpa mengorbankan keadilan. Kini, setelah lebih dari 17 tahun penantian, rakyat Indonesia kembali menaruh harapan pada DPR dan pemerintah. Dengan tenggat 17 September 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo, tinggal hitungan hari untuk membuktikan. Apakah sejarah baru dalam pemberantasan korupsi akan tercipta, atau rakyat lagi-lagi harus menelan kekecewaan? Rakyat sudah tegas menyuarakan keinginannya. Koruptor tidak cukup hanya dihukum penjara, tetapi juga harus dipaksa mengembalikan seluruh harta hasil kejahatannya. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi, tidak ada lagi alasan politik yang bisa diterima. RUU ini adalah simbol sekaligus ujian besar, apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru tetap dikendalikan oleh kepentingan segelintir elit. Namun kita juga paham,
perjuangan tidak selesai hanya dengan pengesahan. Tantangan terbesar justru ada pada tahap pelaksanaan. Bagaimana mekanisme pengawasan berjalan, bagaimana mencegah penyalahgunaan wewenang, dan bagaimana memastikan aparat penegak hukum tetap berintegritas. Karena itu, suara rakyat tidak boleh berhenti. Tekanan publik harus terus ada agar undang-undang ini benar-benar ditegakkan secara tegas, adil, dan transparan. Sahabat semua, mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bersama. Perang melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban seluruh rakyat. Suara kita adalah kekuatan terbesar untuk memastikan hukum ditegakkan demi keadilan. Kalau kalian setuju bahwa koruptor harus dipenjara sekaligus dibuat miskin dengan perampasan aset, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus bersama-sama mengawal isu penting bangsa ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam anti korupsi.